Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu banyak yang tumbang karena pesona kamu. Oke Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Strange. Kartu ketiga, di sini kita punya Three of Wands. Kartu keempat, di sini ada Queen of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya The Star. Dan kartu yang keenam, di sini ada Knight of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Cups. Oke, Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Banyak yang tumbang karena pesona kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, kartu ini menggambarkan kesempatan, menggambarkan harapan yang kembali muncul ataupun terbuka untuk kehidupanmu, untuk dirimu. Karena apa? Karena kamu berani memperbaiki diri, berani belajar dari kesalahan, dan berani memaafkan situasi apapun yang selama ini telah terjadi di dalam hidupmu. Ya, memang tak bisa dipungkiri di kartu ini melambangkan kekalahan, kekecewaan, kesedihan, ataupun hal-hal buruk yang telah terjadi di dalam hidupmu. Dan yang paling menyedihkanmu, ya, tetapi kamu bukan marah, kamu hanya sekedar sedih. Justru orang-orang yang ada di sekitarmu selama ini seperti terlihat menghindar, terlihat menjauh. Mereka seolah memandangmu dengan sebelah mata. Tetapi kamu mencoba menyadari, mencoba memaklumi dan mentolerir kenapa mereka bersikap demikian. Kamu anggap sebuah hal yang wajar. Mereka menjauh, mereka menghindar karena kamu memang belum memiliki apa-apa. Karena kamu belum ada suatu hal yang bisa kamu banggakan. Nah, tetapi ini justru menjadikan motivasi terbaik di dalam dirimu untuk benar-benar bisa memperbaiki ini semua. Benar-benar mampu, berani mengambil keputusan-keputusan besar untuk benar-benar bisa menjadi dirimu versi terbaik daripada dirimu yang kemarin. Jadi kesedihanmu, kegagalanmu, kekalahanmu dari apa yang telah kamu lewati ini telah membuat kamu belajar banyak tentang bagaimana kita bisa bergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mempercayakan setiap langkah kita hanya kepada Sang Pencipta. Nah, sehingga di saat ada peluang kecil, kesempatan yang mungkin tipis, di saat itulah kamu mampu memanfaatkan semuanya dengan sangat baik. Karena kamu telah belajar banyak dari kesalahan, telah membenahi dirimu, telah mengembangkan potensi, kemampuan, dan skill yang kamu miliki. Jadi di saat ada peluang, di saat itulah kamu mampu curahkan yang terbaik yang kamu bisa.
sehingga mulai menghasilkan karya-karya, hasil-hasil terbaik dari apa yang kamu lakukan. Dan pada akhirnya hasil yang baik inilah yang membuka mata, ya, seperti bos, kepala kantor, kepala bidang yang selama ini seolah menutup mata, yang selama ini memandangmu dengan sebelah mata. Setelah melihat hasil yang baik, kamu mulai diperhatikan, kamu mulai diperhitungkan, serta mata dan telinga mereka mulai terbuka. Jadi di setiap ada kesempatan, ada job, ada pekerjaan, mulai diberikan kepada kamu. Dan tentunya ini mendatangkan hasil yang baik. Ya, ada pemasukan, ada keberlimpahan dari rezeki yang akhirnya terjadi kembali di dalam kehidupanmu. Nah, jadi hasil yang baik, kemajuan dan perkembangan di dalam hidupmu inilah yang akhirnya menjadi validasi, menjadi bukti dari mereka-mereka yang dulunya selalu menghindar, sombong, angkuh terhadap dirimu. Jadi kamu nggak perlu konfirmasi dengan kata-kata, cukup dengan bukti yang terjadi di dalam hidup. Sehingga mereka mulai yang dulunya menjauh, menghindar, mulai mendekat, mulai menuju kamu, entah untuk berteman, bersahabat, berkomunikasi, atau bahkan untuk berkegiatan. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya kamu mampu menumbangkan, merebut kembali, meraih kembali, ya, hati mereka, cara pandang mereka menjadi lebih positif kepada dirimu. Dan tentunya situasi sulitmu mulai berganti dengan situasi-situasi yang jauh lebih baik untuk kehidupanmu ke depannya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini adalah kartu yang melambangkan kepasrahan. Pasrah tetapi bukan menyerah. Ya. Pasrah tetapi fokus dengan tujuan, fokus dengan langkah dan tata cara. Ya, tergambar di kartu ini, walaupun begitu banyak bilah pedang yang menikam, yang menusukmu selama ini, membuat kamu terluka, membuat kamu sakit. Tetapi di saat kita fokus bangkit dari ketertinggalan, bangkit dari situasi buruk, dan di saat itulah kita mampu mempasrahkan semua yang kita lakukan hanya kepada kemampuan kita dan hanya kepada Sang Pencipta, maka keyakinan inilah yang akhirnya membuat kita mampu melangkah lebar, menghadapi setiap rintangan, menghadapi setiap permasalahan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Dan tentunya ini menjadi salah satu faktor kenapa kamu benar-benar mampu menumbangkan, menyelesaikan, menuntaskan setiap hal buruk yang selama ini terjadi, berganti dengan hal yang jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat untuk kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Strength. Nah, Strength, ya jelas ini adalah ketangguhan, kekuatan. Kekuatan di dalam dirimu untuk benar-benar bisa menaklukkan hati siapapun, menaklukkan situasi sesulit apapun dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Ya? Dengan kamu selalu positive thinking, selalu ingin berguna dan bermanfaat pada orang lain. Gak pernah dendam, gak pernah benci terhadap siapapun. Sehingga dengan begitu, ditambah lagi ada bukti kemajuan, bukti perkembangan di dalam hidup. Kamu benar-benar menjadi orang yang memiliki pesona, memiliki aura, memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari apa yang mereka pikirkan selama ini. Sehingga dengan begitu, ya, mereka takluk dengan hal baik yang kamu miliki. Dan inilah kekuatan, inilah anugerah yang diberikan semesta kepada dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini adalah komitmen, ya, komitmen untuk benar-benar bisa move on, untuk benar-benar bisa meninggalkan masa lalu, berdamai dengan masa lalu,
serta menyusun strategi, menyusun langkah terbaik untuk menyambut masa depan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan tentunya kenapa kamu benar-benar bisa memiliki komitmen terbaik ini? Karena kamu memiliki keyakinan di dalam dirimu. Ya. Nggak ada badai yang berlarut-larut datangnya. Badai pasti berlalu. Ya. Nggak akan ada gelombang pasang yang tingginya begitu besar, yang berjalan dengan berhari-hari. Tentu dia akan berganti dengan arus yang lebih tenang, dengan cuaca yang lebih bisa menyejukkan hati. Makanya kamu dengan keyakinan inilah kamu tahu nih dan sadar. Setiap cobaan, setiap permasalahan itu ditimpakan kepada kita karena kita mampu mengatasinya. Karena kita mampu melewatinya. Nah, makanya ada komitmen di dalam dirimu untuk benar-benar bisa berdamai dengan apapun yang telah kamu lewati. Dan tentu tujuanmu adalah menggapai ataupun menuju masa depan dengan versi terbaikmu, dengan situasi yang lebih baik, ataupun dengan hal-hal yang luar biasa lagi yang bisa kamu lakukan. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang di sekitarmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, ini melambangkan pesona ya, ataupun kualitas dirimu. Ya, kamu mulai tergambar, ya, mulai dilihat, mulai dilirik, ya, sebagai sesosok pribadi yang memiliki kekayaan, hati, pikiran, sikap, atau hal baik lainnya. Ya, yang dulunya mereka cemooh, meremehkan, menghindar, menjauh, saat ini cara pandangnya mulai berbeda, mulai berubah terhadap dirimu. Mereka mulai kagum, mereka mulai salut, melihat kekayaan caramu berpikir, kekayaan sikapmu, dan caramu memperlakukan orang lain. Ya, makanya tergambar di sini ya, kamu begitu anggun, begitu elegan, duduk di tahtamu, duduk di singgasanamu. Jadi memang kualitas kita, pesona kita, aura kita, itu tergantung bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghadapi kenyataan. Dan tentu dengan pesona yang positif, maka hal apapun akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih indah terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Star. Nah, star ya adalah harapan, mimpi ya yang menjadi kenyataan. Jadi, memang di saat kamu dulu selalu yakin untuk selalu keluar dari zona nyamanmu, selalu menantang dirimu, selalu men-challenge dirimu untuk melakukan hal yang terbaik setiap harinya. Dan ini membuahkan hasil. Mulai ada perubahan. Mulai ada hal-hal baik. Mulai ada peluang dan kesempatan yang berdatangan untuk dirimu. Karena kamu berangkat dari keyakinanmu untuk selalu ingin menjadi dirimu yang lebih baik lagi hari ini daripada hari yang kemarin. Nah, esoknya gitu lagi. Kamu jadi lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Dan pada akhirnya mimpi apapun, bukan hal yang mustahil, akan bisa kamu wujudkan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, ini adalah sikap yang waspada, sikap hati-hati. Ya, mungkin dengan sikap yang seperti inilah kamu mampu membatasi ataupun membentengi kehidupanmu dari energi negatif. Ya, kamu sangat menjaga sikap, berhati-hati dalam bertutur, nggak ingin melukai, nggak ingin menyakiti orang lain, walaupun dulunya kamu selalu disakiti, walaupun dulunya kamu selalu diperlakukan secara tidak adil.
Tetapi kamu nggak ingin orang lain merasakan kesakitan yang sama seperti apa yang kamu rasakan, terlebih itu datang dari dirimu. Makanya kamu jaga sikapmu, hati-hati di dalam bertutur, waspada terhadap pemikiran negatif, terhadap energi negatif yang bisa saja masuk ke dalam kehidupanmu. Dan inilah sikap ya yang salah satu faktor membuat kamu benar-benar mampu menumbangkan, menyelesaikan, menuntaskan kesulitanmu berganti dengan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Sagittarius sahabatku, dan semoga temanku Sagi benar-benar akan mampu menjadi versi terbaikmu, menumbuhkan kembali pesona, aura, serta kualitas yang sangat luar biasa di dalam dirimu, sehingga hal inilah yang akan menuntunmu, yang akan mengantarmu mencapai kebahagiaan dan kenyamanan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk semua orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.